Martin menelan kekalahan dramatis pada seri balap ke-14 MotoGP 2024. Menjadi pemimpin lomba pada hampir seluruh lap, Martin kemudian harus puas finish kedua setelah dilampaui Bastianini pada tikungan keempat. Cara Martin disalip Bastianini pun cukup kontroversial. Ketika keduanya masuk ke tikungan keempat yang mengarah ke kanan, Martin berada di sisi luar dan terlihat dipaksa Bastianini keluar jalur. Bastianini yang bisa mengusir Martin lantas menempati peringkat pertama. Martin merasa tidak nyaman dengan cara pembalap pabrikan Ducati menyalipnya. Martin pun menampakkan kekesalannya dengan mengangkat tangan. Pada momen lain pun terlihat Martin mengepalkan tinju. Kendati terlihat begitu sewot, Martin tak membutuhkan waktu lama untuk meredam emosinya. Setelah finish, Martin dan Bastianini terlihat mengobrol di atas motor. Keduanya juga terlihat saling berjabat tangan dan melakukan tos dengan kepalan tangan. Tak cuma dalam momen itu saja, Martin dan Bastianini juga terlihat akrab mengobrol di park fam dan ruang pembalap yang akan naik podium. Martin menilai manuver yang dilakukan Bastianini cukup berbahaya dan tidak pantas. Sebab menurutnya dirinya mampu melaju seperti akhir pekan sebelumnya dan menjadi sangat cepat. Namun malah harus menghadapi situasi overtaking Bastianini yang berlebihan yang menurutnya Bastianini tidak ada ruang untuk melakukan manuver itu. Martin pun ogah terus membicarakan insiden tersebut karena tidak akan mengubah apapun. Kendati demikian, pembalap Pramac Racing itu menegaskan ia pantas memenangi balapan jika Bastianini tak melakukan aksi kotor itu. Martin tak menjadi juara, namun tetap memimpin klasemen MotoGP 2024 dengan koleksi 341 poin atau unggul 24 poin dari Francesco Bagnaia yang dalam balapan full race MotoGP Emilia-Romagna kali ini tidak bisa meraih poin lantaran jatuh. Bastianini yang mendapat tambahan 25 poin kembali menempati peringkat ketiga dengan 282 poin atau hanya unggul 1 poin dari Marc Marquez yang berada di posisi keempat. Marc Marquez ikut dimintai pendapat soal drama yang terjadi pada lap terakhir dalam balapan seri ke-14 dari MotoGP 2024 yang digelar di sirkuit Misano Rimini, Italia. Marquez memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai duel tersebut. Dia merasa Bastianini seharusnya dihukum dengan kehilangan posisi karena melebar dan tidak bertahan di lintasan. Artinya, manuver Bastianini bisa dibilang ambisius, sehingga menurut Marquez, Martin seharusnya mendapatkan posisinya lagi. Namun, Marquez juga memahami dengan keputusan Bastianini untuk melakukan manuver yang diperdebatkan itu. Marquez mengingatkan bahwa sulit untuk menyalip dengan motor MotoGP sekarang. Dia pernah menyebut aerodinamika sebagai biang keladinya. Setelah balapan tersebut, Ducati memimpin klasemen konstruktor dengan 500 poin dan tak lagi mungkin terkejar oleh pesaing terdekatnya KTM yang ada di peringkat kedua dengan 239 poin. Ini adalah gelar dunia konstruktor Ducati yang ke-6 sejak berlaga di MotoGP pada 2003, serta merupakan gelar dunia konstruktor mereka yang kelima secara beruntun. Dengan gelar dunia konstruktor kali ini, Ducati pun menduduki peringkat kelima dalam daftar konstruktor dengan gelar dunia terbanyak dalam sejarah GP500 atau MotoGP. Honda masih mengoleksi gelar paling banyak, yakni dengan 25 gelar dunia. Ducati juga berpotensi kembali menyabet gelar Triple Crown musim ini. Pasalnya, tiga tim mereka yakni Ducati Lenovo Team, Prima Pramac Racing, dan Gresini Racing menguasai tiga besar klasemen tim. Tim non-Ducati terbaik saat ini adalah Aprilia Racing di peringkat keempat. Di klasemen pembalap, Ducati juga tampak aman. Empat pembalap mereka yakni Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Marc Marquez ada di 4 peringkat teratas. Saat ini rider non-Ducati terbaik adalah Brad Binder Red Bull KTM di peringkat kelima. Bastianini menjadi faktor penting dalam perebutan kemenangan sejak awal dalam balapan yang berlangsung selama 27 lap di Misano. Dengan pembalap Italia ini terus menekan Martin di lap-lap akhir. Pada lap terakhir, Bastianini menempatkan motor Ducatinya di sisi dalam Martin di tikungan 4 dalam sebuah manuver agresif yang membuat keduanya bersenggolan dan membuat pembalap Pramac itu keluar lintasan.
Stewart tidak mengambil tindakan lebih lanjut atas insiden tersebut dan kemenangan kedua Bastian ini di tahun 2024 dan yang ke-100 di MotoGP untuk Ducati pun diraih. Sementara Martin merasa tidak ada ruang, Bastian ini percaya bahwa manuvernya sudah di ambang batas, tetapi merupakan satu-satunya pilihan yang dia miliki untuk menang. Perihal kenapa Bastian ini harus menyerang di momen itu, karena Bastian ini menilai tidak mungkin lagi menyalip bila tidak di tikungan itu, karena di sisa lintasan Martin punya kecepatan sangat bagus dan di tikungan itu merupakan satu-satunya kesempatan. Bastian ini juga tidak tahu mengapa, tetapi di akhir lintasan lurus dirinya mengaku selalu tertinggal 0,2 detik sampai 0,3 detik. Francesco Bagnaia memulai balapan di Emilia-Romagna dengan target untuk meraih kemenangan ganda di kandang sendiri. Setelah kemenangan di sprint hari Sabtu dan meraih kemenangan ke-100 Ducati di balapan ke-100-nya. Kemenangan juga akan membawa Bagnaia kembali ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP mengungguli Jorge Martin. Dikalahkan oleh Martin saat start di sprint, peraih pole position ini kembali kalah dari pembalap Pramac di tikungan 1. Namun kali ini sang juara bertahan 2 kali itu dengan rapi kembali melewati Martin di tikungan 2. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana bagi Pecco. Namun tanda-tanda petaka muncul ketika bagian belakang Ducatinya terlihat menggeliat keluar dari tikungan. Dan sementara hanya Martin yang mampu menyamai kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, barisan pembalap mulai membuntuti di belakang motor berkelir merah itu. Merasakan kelemahan Bagnaia, Martin dan Enea Bastian ini berhasil menyalipnya di lap keempat dari 27 lap lalu menjauh. Pembalap Italia ini bertahan di posisi ketiga dan setelah race pace-nya turun ke posisi 1 menit 32 detik di lap awal, tiba-tiba bangkit untuk mencetak rekor lap baru 1 menit 30,877 detik di pertengahan balapan. Bagnaia menjelaskan saat start dirinya masih percaya diri bisa mengatur kecepatan dan bisa menjaga jarak dari rider di belakangnya. Tapi ternyata Bagnaia kehilangan banyak waktu dalam setiap akselerasi. Bagnaia mengaku sudah mengalami kehilangan bagian belakang bahkan saat di sesi warm up lap di tikungan terakhir. Kemudian akhirnya kehilangan cengkraman ban belakang di lap pertama di tikungan 13. Padahal menurutnya ban belakang mulai bekerja dengan baik setelah 15 lap. Setelah ban belakang medium yang digunakan oleh semua pembalap kecuali Marco Bezzecchi mulai berfungsi, Bagnaia mulai merangsek ke posisi terdepan. Namun, hal itu berakhir dengan bencana. Dengan 7 lap tersisa ketika Bagnaia kehilangan cengkraman ban depan saat mengerem di tikungan 8. Penonton tuan rumah terhenyak saat ia terjatuh dan mengalami DNF ke-7 musim ini. Untuk kedua kalinya dalam 3 putaran, Bagnaia menyalahkan masalah ban. Bagnaia mengaku sudah mengalami beberapa masalah dengan ban depan yang terkunci karena pengereman keras sejak awal balapan. Bahkan ketika ban belakang mulai bekerja dengan baik di pertengahan balapan, bahkan saat mencatatkan fastest lap 2 kali berturut-turut. Di saat itu pula dirinya tetap berusaha untuk berhati-hati, terutama saat melakukan pengereman. Diakui memang Bagnaia mulai menekan untuk mengejar Bastianini dan Martin, tetapi tanpa memaksakan ban depan karena dirinya tidak memiliki feeling yang baik dengan bagian depan. Bahkan Bagnaia harus mengerem 20 meter lebih awal dari lap tercepatnya. Namun yang terjadi malah motornya kehilangan cengkraman ban depan bahkan saat motor masih tegak. Sesuatu yang menurut Bagnaia mustahil kehilangan cengkraman ban dengan seperti ini jika berada dalam kondisi kering. Bagnaia merasa sangat kecewa karena mengalami masalah ban ini sudah 2 kali. Yang pertama terjadi di sprint Aragon. Setelah menutup jarak 4 poin dengan Martin pada hari Sabtu, Bagnaia kini tertinggal 24 poin dari Martin menjelang putaran kedua yang akan dimulai di Indonesia akhir pekan depan. Kabar baik bagi Bagnaia adalah rekan setimnya Bastianini berhasil mengalahkan Martin setelah melewati Martin di lap terakhir, yang jika tidak maka keunggulan Martin menjadi 29 poin.